Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya zat di mana segala bentuk peribadahan itu kita persembahkan, satu-satunya Rabb, tempat kita untuk memohon ampun, tempat kita untuk memohon pertolongan, tempat kita untuk mengadukan segala urusan kita di dunia ini, terutama untuk urusan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu berusaha untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir zaman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita amalan harian seorang Muslim, di mana sebelumnya kita telah membahas sebanyak 25 amalan harian seorang Muslim dari 30 amalan yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim selama dalam satu hari, di mana sebelumnya sudah kami sampaikan minimal itu ada 30 amalan yang bisa kita istiqomah untuk mengerjakannya. Ya, kita akan lanjutkan amalan yang ke-26. Amalan ke-26 adalah berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Ya, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Begitu besarnya keutamaan kita untuk berbuat baik dengan tetangga, ya, tetangga. Berikutnya kita lanjutkan amalan yang ke-27 adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkannya semampu kita, ya, membanyakkannya semampu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara salati wa hata anhu asyara hatiati wa rafa'alahu asyara darajatin." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, ya, maka aku berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, menghapuskan darinya 10 kesalahan, kemudian mengangkat derajatnya 10 tingkat. Masya Allah, begitu besar keutamaan bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, "Perbanyaklah membaca solawat kepadaku, karena Allah Ta'ala menugaskan seorang malaikat di kuburku. Jika seorang dari umatku bersolawat kepadaku, maka malaikat tersebut akan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Fulan bin Fulan berselawat kepadamu hari ini.'" Masya Allah, ya. Itu adalah amalan yang ke-27, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memperbanyaknya semampunya, ya. Berikutnya kita lanjut ke amalan yang ke-28, zikir dan doa ketika mendengar azan, ya. Zikir dan berdoa ketika mendengarkan azan. Diriwayatkan dari Abdullah bin bin Al-Ash radhiyallahu anhuma bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka yang mengumandangkan azan melebihi kami keutamaannya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul kama yakulu faizang tahaita fasalla tu'ta'u." Ya, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Jika engkau telah selesai, maka berdoalah, niscaya akan dikabulkan. Dalil ini juga menjadi dasar bagi para ulama untuk mengatakan bahwa salah satu waktu di mana doa kita diijabah itu adalah di antara azan dan iqamah. Kemudian
disampaikan di kitab ini juga, seseorang yang mendengarkan azan hendaklah ia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazim, kecuali dalam kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Ketika muazim mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan hal yang sama, ya, sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di sini yang kita jawab dengan membaca la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian amalan yang ke-29. Amalan yang ke-29 itu adalah berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 macam saja. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis yang sangat populer sekali dan yang sering kita dengarkan. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah akan menumbuh kembangkan sebutir kurma atau sesuap makanan yang disedekahkan oleh seorang dari kalian, sebagaimana kalian menumbuh kembangkan anak-anak kuda atau anak unta menjadi sebesar segunung Uhud, ya. Berikutnya kita lanjut ke amalan yang terakhir, yang ke-30, ya, ke-30, memenuhi kebutuhan orang-orang lain, ya, memenuhi kebutuhan orang-orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wala an amsiya ma'a akhi muslimin fi hayatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidil syahra. Sesungguhnya bahwa aku berjalan bersama orang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid selama sebulan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling beriman di antara mereka. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kajian tentang amalan harian seorang muslim berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita kutip dari kitab yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesempatan kemudian keistiqomahan untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.